تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadratul muhtaramin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita keimanan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Tak lupa salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia melaksanakan syariat sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selaku khatib, kami berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian, untuk kita selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, haitsuma kunta. Itulah salah satu petikan dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi senang kita tetap bertakwa, dalam kondisi susah tetap bertakwa, dalam kondisi luas kita tetap bertakwa, dan di saat ada ujian Allah berupa kesempitan pun jangan tinggalkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan persiapkanlah bekal olehmu, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya yakin ayat ini sudah banyak di antara kita yang menghafalnya. Bahkan kita lafadzkan di dalam doa-doa kita sehari-hari. Doa di sehabis salat kita sering kita lafadzkan kalimat tersebut. Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan qalbu kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami ya Allah rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha memberi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kata kunci di dalam ayat ini yang perlu kita elaborasi dalam rangka kita menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kata-kata Rabbana. Kata ini menandakan bahwa antara orang yang beriman dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dekat, sehingga menggunakan kata Rabbana. Tuhan kami, Rabb kami, Allah kami. Apa yang kita minta, apa yang kita mohon, yaitu kaitannya dengan qulubuna, terkait dengan kalbu kita. Apa itu kalbu? Kalau kita merujuk pada penerjemahan dari Imam Al-Ghazali, yaitu kondisi rohani seseorang yang berkaitan dengan hati secara fisik. Kondisi rohani ini sesuatu kondisi yang diibaratkan gampang berbolak-balik. Kadang hari ini beriman, mungkin besok ragu-ragu atau bahkan tidak ada. Hari ini tidak beriman, besok bisa saja beriman, dan seterusnya. Sehingga qalbu ini
dikatakan juga yang sering bolak-balik. Demikian. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diharapkan, diperintahkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu memohon. Apa yang perlu kita mohon? Yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa qalbu itu kita perlu jaga? Mengapa qalbu itu perlu kita kelola? Kalau kita merujuk pada tafsir Al-Misbah, memberikan tafsiran tentang qalbu, bahwa qalbu itu adalah daya kemampuan manusia yang mampu melahirkan atau memotivasi nilai-nilai yang pertama, yaitu nilai iman. Adanya kita bisa beriman karena qalbu kita yang terjaga. Yang kedua, adanya nilai-nilai akhlak. Itu terjadi karena motivasi dari qalbu. Nilai-nilai ketakwaan itu juga berasal dari qalbu. Nilai-nilai seni bahkan itu juga berasal dari qalbu. Demikianlah menurut penafsiran dari mufassir terkenal di Indonesia yang menyusun tafsir Al-Misbah. Untuk itu kita perlu jaga, kita perlu kelola dengan kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmat dalam keterkaitan dengan qalbu ini? Kata rahmat itu sendiri, kalau digandengkan atau disandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain, itu memiliki penafsiran yang berbeda. Ada kalanya nanti orang menyebut sudah kembali ke rahmat Allah, itu sudah meninggal. Ada kalanya kalau kita kaitkan dengan hubungan suami istri, ada di sana sakinah, mawaddah, warahmah. Saya tidak akan bercerita tentang rahmat dalam konteks yang berbeda-beda, hanya yang kaitannya dengan qalbu ini. Ya. Kita perlu menjaganya, memohon dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmat Allah yang akan kita minta? Yaitu kemantapan iman. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu kemantapan iman? Jamaah sekalian, di era sekarang yang semua serba digital, apa-apa kita sudah dimanjakan dengan teknologi, semua serba mudah, semua serba cepat. Kalau kita tidak imbangi dengan iman yang kokoh, iman yang mantap dari lubuk hati kita, yaitu qalbu kita, maka kita akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Hari ini kita ikut A, besok kita ikut B, dan seterusnya. Untuk itu perlu kita kuatkan, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang kedua, bentuk rahmat yang kedua adalah ketenangan hati, ketenangan batin. Kita menjalani kehidupan di dunia ini kalau tidak dilandasi dengan ketentraman, ketenangan hati, banyak hal-hal yang tidak fokus kita kerjakan. Banyak hal-hal yang mungkin ketika kita putuskan secara emosional, tidak adanya kondisi hati yang tentram, hati yang tenang, maka berdampak membahayakan bahkan untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bentuk rahmat yang ketiga yaitu kemudahan bagi kita untuk berbuat baik. Qalbu yang kita miliki, kita mintakan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita mudah berbuat baik. Kesempatan mungkin selalu ada, tetapi niat untuk berbuat baik barangkali tidak selalu ada. Kota amal selalu lewat, tetapi niat untuk mengisinya belum tentu selalu ada.
Untuk itu kita selalu harus bersandar, menyandarkan diri kita kepada Allah untuk memperoleh rahmat-Nya yang berupa yaitu kemudahan untuk berbuat baik. Bentuk rahmat yang terakhir yaitu kemudahan bagi kita untuk meninggalkan kejelekan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk rahmat yang keempat ini sangat penting bagi kita, terutama di era global di mana menteri kita, Menteri Agama yang baru, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan kita ini dalam darurat judi online. Bapak-bapak hadirin mungkin sudah sedikit mengenalnya, yang cukup memporak-porandakan perekonomian bangsa. Kalau kita lihat dalam catatan PPATK, 283 triliun nilainya pada tahun 2024 ini. Luar biasa. Orang berjudi online omsetnya sampai 283 triliun. Dampak yang memporak-porandakan dari segi kekeluargaan, tingginya angka perceraian. Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat dalam data tahun 2024, ini angka perceraian mencapai angka 4.000 dibandingkan dengan waktu perjudian online ini belum marak tahun 2019. Tahun 2019 itu angkanya kurang lebih 1.000. Naik kita ini jadi 4.000. Bahkan yang terdekat di, kalau tidak salah di kota Merauke itu, saya pernah melihat di website bahwa angka perceraian di sana juga sangat terdorong oleh maraknya perjudian online ini. Untuk itu pada kesempatan mimbar yang mulia ini, dengan penguatan kalbu kita melalui kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kemudahan bagi kita untuk meninggalkan kejahatan, kejelekan, meninggalkan perilaku yang mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama yang hadir pada salat Jumat di Masjid Agung Darussalam ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memelihara kalbu dengan terus-menerus kita bersandar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kalbu yang Allah titipkan kepada kita ini diberikan perlindungan dari segala mara bahaya, sehingga kita bisa selamat menapaki dunia ini bersama keluarga kita masing-masing, dan kelak kita memasuki yaumul qiyamah juga dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afafa
ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا واعتدلوا بالرزق yang dirapatkan.